keluarga hambanya di tempat ini, kita nanti sama-sama berdoa. Karena doa orang-orang percaya, jikalau dengan yakin didoakan, maka Tuhan akan mengabulkan doa orang percayanya. Haleluya. Haleluya. Untuk memberikan kita keberanian iman, kekuatan dan semangat untuk kita nanti berdoa, untuk kita terus berharap. Firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 29 Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14. Sama-sama kita membacanya. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14. 2, 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, inilah yang selalu kita renungkan, bahwa dalam setiap keberadaan kita pada saat ini, kita tahu semuanya ini kita boleh mengalami ini adalah rancangan Tuhan yang terjadi, yang kita alami. Firman Tuhan menyapa kita, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kita mengetahui semua Bapak Ibu bahwa hambanya di tempat ini telah menjadi satu, dan lewat rancangan Tuhanlah mereka dipersatukan menjadi satu. Pasangan yang sepadan dipersatukan Tuhan. Dan kita melihat sangat indah rancangan Tuhan. Mereka adalah pasangan yang sepadan. Haleluya. Setiap kita bertemu dengan mereka, semua orang bersuka cita. Karena yang satu ganteng, satu cantik, menjadi pasangan yang sepadan. Terlebih-lebih lagi dalam usia, di masa muda mereka pada saat ini dalam memulai rumah tangga. Kita tidak pernah melihat mereka selisih paham. Saya melihat itu. Yang sehingga dengan demikian, itulah yang menjadi rancangan Tuhan bagi setiap pasangan yang sepadan, bahwa mereka telah diberkati Tuhan dan akan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Rancangan Tuhan selanjutnya Bapak Ibu akan terus nyata dalam keluarga ini. Karena itulah yang terus kita doakan bersama-sama. Dan kalau kita mendengarkan tadi kesaksian daripada hambanya, tiap pagi hari mereka berdoa, tiap pagi mereka membaca firman Tuhan, karena mereka percaya bahwa janji Tuhan, bahwa setiap pasangan yang sepadan, Tuhan akan memberkati, bagaikan bintang di langit dan pasir di tepi laut. Haleluya. Dan saya percaya dan kita percaya semua di tempat ini, hambanya di tempat ini tidak akan berhenti berharap kepada Tuhan.
Selama-lamanya mereka berharap. Yang sehingga Bapak Ibu tidak akan pernah berhenti doa yang dinaikkan di rumah ini. Setiap mereka ada di dalam kebersamaan, mereka selalu berdoa. Dan nanti biarlah semua para hamba Tuhan, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi remaja, sama-sama kita menggantungkan harapan itu kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Dan kita katakan nanti dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati keluarga ini. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku terkasih, rancangan Tuhan bagi rumah tangga ini adalah kiranya supaya mereka juga dapat merenung. Dan yang terpenting di sini adalah persiapan seorang imam dalam semua keluarga. Sebab jikalau pemimpinnya sudah salah melangkah, jikalau pemimpinnya sudah salah mengambil suatu kebijakan atau keputusan, tentu akan terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki. Tapi biarlah hambanya dan terkhusus mungkin kita para imam dapat mengerti dan merenungkan supaya yang disampaikan oleh Tuhan kepada murid, bahwa setiap orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan itu. Haleluya. Haleluya. Itu biarlah keluarga, pasangan yang sepadan yang dipersatukan Tuhan di tempat ini setia memelihara firman Tuhan itu, melakukan firman Tuhan itu, menuruti firman Tuhan itu. Yang pertama di sini coba kita buka dulu. Bapak Evangelis boleh nanti membantu membaca Efesus 5 ayat 28. Efesus 5 ayat 28. Firman Tuhan berkata, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku terkasih, sebab hambanya di tempat ini yang sudah ditentukan, dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi penatua. Dalam hal mengasihi istri tidak diragukan lagi. Dan saya percaya karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan, dalam jiwa pribadi hambanya, maka Roh Kudus yang akan menuntun hambanya di rumah ini untuk senantiasa mengasihi istri. Itulah panggilan Tuhan kepada setiap imam. Panggilan kepada kita untuk terbentuknya sebuah rumah tangga, memelihara firman Tuhan itu dan mengikuti firman Tuhan itu. Ini adalah perintah Tuhan. Ditambah Kolose 3 ayat 19. Firman Tuhan berkata, hai suami-suami, kasihilah. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Haleluya. Ditegaskan lagi, kasihilah dan janganlah berlaku kasar kepada istri. Semua kita, khususnya mungkin anak merantau kita ini yang datang dari tanah barat, kalau kita melihat rumah tangga di kampung itu ya, ada banyak kita lihat. Biasanya suami-suami itu kasar kepada istri. Saya melihat dulu waktu saya masih kecil, dalam setiap rumah tangga di kampung itu tidak segan-segan
Kalau suaminya marah kepada istrinya, bisa piring pun pecah semua. Atau mungkin segala perabotan. Atau mungkin menampar istri pun tidak segan-segan. Tapi saya melihat Bapak Ibu Saudaraku terkasih bahwa mereka yang sudah mengenal Tuhan dengan benar, mereka pasti memiliki rasa takut dan tidak akan lagi kasar kepada istrinya. Haleluya. Mari kita Bapak Ibu, khususnya para suami-suami ini mungkin bukan hanya sekedar kepada Bapak Penatua Gundes, tetapi ini adalah kepada kita semua yang terkhusus mungkin rumah tangga yang baru. Janganlah berlaku kasar kepada istrimu, katanya demikian. Artinya harus memperlakukan dengan baik, dengan benar. Jikalau kita boleh melihat bagaimana waktu Yusuf diperhadapkan kepada sebuah panggilan, dipertunangkan dan untuk menggenapi rancangan Tuhan, bagaimana nanti lahirnya sang juru selamat. Apa yang terjadi di sana coba kita lihat dulu Bapak Ibu Saudaraku, Matius 1 ayat 19. Firman Tuhan berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kita tangkap di sini Bapak Ibu Saudaraku terkasih, bahwa yang menjadi imam, tanggung jawab kita adalah supaya kita tidak melakukan suatu tindakan kalau mungkin dalam sebuah rumah tangga kita diperhadapkan kalau mungkin ada sikap istri yang kurang baik. Kalau mungkin suami menghadapi itu bukan langsung serta-merta kita boleh mencemarkan nama istri kita atau menjelek-jelekkan istri kita, itu tidak baik. Atau mungkin kepada keluarga sekalipun. Bagaimanapun keberadaan istrimu, bagaimanapun keberadaan rumah tanggamu, hendaknya jangan kita melakukan suatu tindakan yang membuat rumah tangga kita semakin tidak damai. Makanya dikatakan jangan engkau menjelekkan istrimu dan mencemarkan nama istrimu. Kenapa bisa terjadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih? Tentunya karena adanya mungkin ketidakmampuan seorang suami di dalam memimpin sebuah rumah tangga, atau mungkin ketidaksabaran suami di dalam memimpin rumah tangganya, ya sehingga dia curhat kepada mungkin orang lain. Tetapi curhat ini adalah di sana dia menjelekkan. Beginilah istriku itu di rumah, beginilah edamu, beginilah itu, beginilah. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih, Tuhan yang memerintahkan kita agar tidak melakukan itu. Hendaknya kita hidup dalam rumah tangga ini sesuai dengan perkataan Tuhan. Benarlah kita mengasihi istri kita, mengasihi keluarga kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku terkasih, imam itu diberikan pertanggungjawaban untuk sebagai pengajar. Kita buka dulu 1 Korintus 14.
1 Korintus 14 ayat 34 sampai dengan 35. 2 ayat saja. Firman Tuhan, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi ini adalah yang menjadi tuntunan bagi kita semua, terkhusus ini mungkin keluarga hamba Tuhan, ya. Jadi di sini diingatkan supaya istri boleh melakukan bagiannya dalam setiap pertemuan-pertemuan atau mungkin baik pertemuan dalam jemaat, dalam keluarga rumah tangga. Jikalau di sana ada sebuah perbincangan atau mungkin pembahasan, mari istri lebih bijak di dalam membawa diri. Kalau mungkin di sana ada sebuah pertemuan yang sangat formal, kalau kita belum diizinkan berbicara, hendaknya jangan berbicara. Sering sekali Bapak Ibu Saudaraku terkasih ini tidak dimengerti oleh banyak orang yang membuat keluarga cekcok, yang membuat harga diri suami di depan umum tidak ada, kehormatan suaminya tercabik-cabik. Dan dikatakan di sini hendaknya nanti jikalau mungkin dalam sebuah pertemuan apapun, biarlah suami nanti di rumah boleh menyampaikan apa yang perlu disampaikan di sana, apa yang perlu diberikan pengertian kepada istri, sehingga rumah tangga itu senantiasa tetap ada di dalam sukacita dan damai dan ketentraman yang daripada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, ada banyak hal yang mau kita pelajari. Bagaimana kita menjalani hari-hari ini, menghidupi firman Tuhan. Sebab ada banyak orang sekarang berjuang untuk bagaimana dia bahagia rumah tangganya. Ada banyak orang berlomba-lomba untuk bagaimana menikmati kebahagiaan dalam sebuah kesempatan dalam keluarganya. Kalau mungkin dunia menawarkan atau mungkin tetangga menawarkan, itu tidak benar, tidak perlu didengarkan. Tetapi dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yang menjadi rahasia Tuhan adalah yang menjadi jaminan kita boleh mengalami sebuah kebahagiaan dalam kehidupan, dalam rumah tangga kita adalah, coba kita buka Lukas 11. Lukas 11 ayat 27 sampai dengan 28, sama-sama kita membaca. Di sini judul perikopnya, siapa yang berbahagia? 2, 3 ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi dia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang menjadi ukuran kebahagiaan rumah tangga di tempat ini adalah jikalau engkau mendengarkan sungguh-sungguh dan memelihara tadi firman Tuhan, bagaimana suami melakukan tanggung jawab pelayanannya dalam rumah tangga ini, bagaimana seorang istri, saya percaya
kebahagiaan itu akan dialami, dinikmati keluarga di tempat ini. Haleluya. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan semua